Warung kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, Shalom Om Swastiastu. Yang terhormat Jenderal Manajer PT Manakara Unggul Lestari, Bapak Insinyur Haji Muhammad Dahlan Parahat NN. Yang kami hormati Manajer Kemitraan Widya Corporation, Bapak Elwin Bukit. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Bapak Haji Syamsuddin Hatta SE. Yang kami hormati Camat Kecamatan Komo, Bapak Elrudi SH. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Komo, Bapak Ibtu Haji Muhtar. Yang kami hormati Kepala Desa Sekecamatan Komo yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ketua WKK Kelompok Tani Kakulasan dan Leli. Yang kami hormati seluruh Ketua Kelompok Tani beserta anggota yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Manajer Askep, staf beserta seluruh karyawan PT Manakara Unggul Lestari dan seluruh tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka kegiatan penyerahan sertifikat hak milik kepada petani plasma kemitraan yang telah melunasi hutang kredit. Adapun susunan acara pada pagi hari ini: pertama, pembukaan; kedua, sambutan-sambutan; ketiga, penyerahan sertifikat; dan yang terakhir, penutup. Melangkah ke acara pertama. Yang terhormat Bapak Ketua DPR Kabupaten Mamuju, Bapak Haji Syamsuddin Hatta SE, yang sama-sama kita cintai semua, yang sama-sama kita hormati, karena beliau berasal dari Dapil 3, dari Tomo. Jadi Tomo harus bangga. Semoga kebanggaan itu dapat dibalas nanti dengan pembangunan. Alhamdulillah. Amin. Baru ketawa kalau bicara pembangunan. Yang kami hormati Bapak Camat yang hadir pada hari ini, dan saya yakin semua orang sibuk karena menghargai bapak-bapak petani. Beliau datang. Bapak Kapolsek, Bapak Haji Muhtar, Bapak Camat, Bapak Rudi. Jadi ini istilah perlu kita paham sama-sama. Kalau pejabat lain itu yang kami hormati, kalau dewan itu yang terhormat, itu bedanya. Jadi melekat yang terhormat, makanya banyak orang mau jadi anggota dewan, termasuk saya. Begitu. Jadi yang terhormat. Jadi sekali lagi kita bangga ya, makanya beliau datang tadi malam jam 1 karena menghormati dapilnya. Ya, orang yang begini perlu kita dukung sepenuhnya. Besok-besok kalau ada apa-apa lagi beliau minta didukung, kita dukung. Coba jangan sudah didukung menghilang gitu kan, ini enggak beliau. Padahal hari ini rapat pembahasan di DPR dia tinggalkan demi suara dapilnya ya. Hari ini saya laporkan Pak penyerahan sertifikat tahap kedua. Tahap 1 kok tidak kedengaran, kita diam-diam sebenarnya Pak. Ternyata masyarakat tidak tahu. Jadi ini tahap pertama itu 48 sertifikat dengan luas 37 hektar. Tahap kedua ini 40 sertifikat dengan luas 35 hektar. Kenapa kita ramaikan? Karena banyak isu di luar yang berkembang ini. PT Mol tidak mengurus plasma. Ya, banyak itu wartawan teman-teman, ini perlu kami clearkan ya. Kalau dia betul-betul membayar sesuai aturannya, lunas. Yang tidak lunas, yang tidak pernah store buahnya itu. Jadi bukan tidak dirawat, tapi tidak dibayar kreditnya ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Dan selamat kepada petani yang sudah lunas sebanyak
total sudah 88 sertifikat. Apa sih manfaatnya kalau sertifikat dikembalikan? Pertama, bisa dijadikan jaminan minjam uang di bank. Kalau di bank itu minimal 100 juta. Bahkan ada saya lihat yang di BPD itu sampai 300 juta. Satu sertifikat, berani itu BPD. Apalagi ini yang banyak masyarakat tidak tahu. Jadi yang tadinya malas-malas bayar, coba lagi. Sekarang PSR, peremajaan, kalau Bapak mau remajakan, ada dana peremajaan 90 juta. Itu bukan kredit. Tidak, dikasih aja untuk membangun kebunnya kembali. Jadi kalau tinggal 20 juta utangnya lunasi aja biar bisa PSR. Itu. Kalau dulu 30 juta, tahun 2025 ini naik 90 juta. Nah, kebetulan kalau di Tomo ini itu Pak Demas ya yang menangani itu. Ini sudah ada 100 hektar lebih yang terdaftar yang akan dibawakan ke Jakarta. Itu. Jadi yang belum lunas, ada juga yang tidak mau melunasi. Ya tapi tidak apa-apa, saya sekarang tidak menagih perusahaan. Diam aja. Ada saatnya nanti datang menghadap meminta tolong. Karena tidak bisa PSR membangunkan kalau tidak ada rekomendasi dari perusahaan. Mungkin hari ini masih enak-enak kan, tidak store, tidak apa-apa. Tapi kan buah itu ada batasnya. Pada tahun tertentu tidak ada lagi buahnya, mau peremajaan, baru. Syukur-syukur kalau sudah menyiapkan uang minimal 45 juta terbangun itu per hektar ya. Gitu. Jadi ini informasi Pak, yang mau meremajakan itu silakan didaftar kalau yang sudah lunas. Itu dibiayai oleh dana sawit sendiri, dibangunkan kembali, diberikan dana melalui dinas perkebunan atau melalui perusahaan, dibangunkan sampai panen Bapak tidak ada kredit lagi. Nah, itu bagusnya. Anggaran disiapkan itu kurang lebih ya 90 juta. Tergantung penganggaran kita, ada yang anggarkan 80, ada yang anggarkan 70, tergantung situasinya. Kalau datar ya mungkin 70, kalau berbukit pakai teras mungkin 80, kalau rendahan pakai parit dan sebagainya mungkin 90, maksimal 90 juta. Ya, itu. Jadi sekarang tergantung bapak-bapak ibu-ibu petani ini, terutamanya WKK. Cuma WKK dari Leli belum datang mungkin karena tidak ada jalan, tidak bisa nyebrang ya. Yang teman-teman kita dari Leli perlu tahu ini supaya melunasi bisa replanting. Nah, kalau replanting berikutnya pasti produksinya lebih tinggi karena menggunakan bibit generasi ketiga Pak. Jadi bibit sekarang itu daunnya lebih pendek, produksinya lebih banyak. Jadi bisa 143 pokok per hektar. Kalau dulu 126 pokok, sekarang 143. Ya, itu generasi ketiga. Itu lebih bagus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kunjungan Bapak Ketua DPR Kabupaten Mamuju dengan segala sulit dan waktunya mengatur dan menghargai kita di sini ya. Sebenarnya bukan PT MUL yang terlalu dihargai, masyarakatnya itu karena dapilnya itu. Dan Bapak Camat terima kasih Pak dalam kesibukan, Pak Kapolsek mungkin semua tadi malam dari menuju ke sini. Terima kasih sekali lagi. Kenapa kami berharap sekali kedatangannya, biar ini terekspos dan diketahui kita bersama bahwa kalau memang kita betul-betul itu melaksanakan kewajiban menyetor buah dengan bagi hasil 60-40, perusahaan 40%, masyarakat 60%. Kalau dulu 70-30, perusahaan 70, masyarakat 30. Saya datang, saya balik, perusahaan 40 saja, masyarakat 60, tapi masyarakat semua yang kelola. Daripada ribut bertengkar masalah pupuk lah, masalah panen lah, ya udah 40% kotor ke kita, 60% masyarakat kelola sendiri, cepat lunas, alhamdulillah. Ya, begitu. Jadi secara tulus sama-sama. Kalau dulu kan saling ngakal-ngakal, tidak diperudin bilang perudin, tidak dirawat bilang dirawat, habis uang hanya perawatan. Lunas. Kalau sudah lunas itu tadi Pak, Bapak perlu uang bisa jaminan di bank.
Saya ulangi lagi pertegas ini, mau PCR, Pak produksinya tinggal 10 ton ini. Saya mau PCR, silakan Pak. Dilapor, kita masukkan daftar PCR atau peremajaan sawit. Nah, itu Bapak tidak ada mengeluarkan biaya sama sekali, ya? Tidak ada sama sekali. Dibangunkan sampai panen. Bapak selesai mengawasi saya, dipupuk apa tidak, dirawat apa tidak. Coba apa lagi yang kurang? Ya, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Pak Dewan, terima kasih Pak Camat, Pak Kapolsek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Jenderal Manajer PT Manakara Unggul Lestari Bapak Insinyur Haji Dahlan Farhat MSI. Yang saya hormati Manajer Corporation PT Mall atau yang dikenal di Kabupaten Mamuju Manajer Plasma. Yang saya hormati Pak Camat, yang saya hormati Pak Kapolsek, para manajer, para asisten, yang saya hormati masyarakat Kecamatan Tomok, khususnya kepada kelompok mitra binaan PT Mall yang sempat hadir pada kesempatan ini, rekan-rekan wartawan, hadirin hadirat yang saya muliakan. Yang pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih atas ucapan dari lembaga DPR Kabupaten Mamuju, menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Mall telah membangun kerjasama di dalam menciptakan sebuah konsep di dalam melakukan kerjasama di dalam kelompok yang ada di Kecamatan Tomok. Kemudian yang kedua, saya mewakili pemerintah Kabupaten Mamuju, dalam hal ini Bupati Mamuju, menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Mall beserta kelompok mitra PT Mall dan seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Tomok. Saya mendapatkan undangan dari manajer PT Mall dan undangan ini bersifat wajib. Apa yang disampaikan tadi Pak Haji Dahlan, ya, bahwa hari ini akan digelar rapat pembahasan anggaran APBD tahun 2026. Perlu saya sampaikan kepada masyarakat Tomok, karena Pak Haji Dahlan tadi memberikan penegasan bahwa begitu pentingnya ini Tomok, saya tinggalkan agenda itu dan saya susun sebuah metode di dalam membangun sistem pembahasan untuk mentaktisi waktu untuk hadir di tengah-tengah kita. Ya, zona 3 ini diakui atau tidak diakui, prestasi pergerakan politik yang tertinggi di semua zona yang ada di Kabupaten Mamuju. Karena Solda 3 khususnya di Kecamatan Tomok mampu memberikan dukungannya untuk mengantar kader dari Partai Demokrat, Dapil Tomok, Sampaga dan Papalang untuk menduduki jabatan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju. Wakil Ketua 1 Saudara Al-Faiz juga menjadi wakil ketua DPR dari Dapil 3. Ini merupakan sebuah sejarah baru bagi Dapil 3. Selama ada DPR, baru kali ini
Zona 3 mendapatkan posisi kepercayaan dari masyarakat untuk mengantar kadernya di dalam melakukan perwakilan penyambung harapan dari masyarakat Dapil 3 mencetak kader 2 ketua dan wakil ketua. Ketua satu. Semua berasal dari Dapil 3. Untuk itu saya hadir di sini untuk menyampaikan ke kita semua bahwa saya tidak akan mungkin dapat berarti tanpa ada dukungannya kita semua. Hari ini sampai besok itu tidak ada artinya saya. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi sepanjang bapak-bapak memberikan dukungan dan support terhadap saya minta tolong manfaatkanlah saya sebagai ketua DPR. Kalau dulu masyarakat Tomo sulit untuk masuk di Rujak, sekarang rumah jabatan ketua DPR terbuka untuk kita semua. Ya. Saya 5 tahun menjadi ketua 1, wakil ketua 1 DPR. Sejak saya masuki Rujak, rumah jabatan wakil ketua tidak pernah terkunci sampai saya berhenti menjadi wakil ketua DPR. Pak Haji tahu persis, sering datang. Ada beberapa teman-teman di sini itu sering keluar masuk di rumah jabatan. Hari ini saya sampaikan kepada kita semua, terbuka untuk kita semua. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya saya sebagai ketua DPR. Sepanjang demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan daerah kita yang kita cintai secara bersama-sama. Sejak saya dilantik menjadi anggota DPR, dilantik menjadi ketua sementara, dan dilantik menjadi ketua definitif 2024-2029. Jadi sudah 3 dilantik sejak kita dukung saya. Makanya penting saya hadir di sini. Apalagi saat ini sudah memasuki momen pilkada. Saya sampaikan kepada masyarakat, jangan mudah terprovokasi kepada isu-isu yang bersifat mengadu domba, black campaign. Abaikan itu. Tanamkan dan jaga persatuan dan kesatuan kita untuk memberikan dukungan kepada orang yang tepat untuk menanggodai kita 5 tahun yang akan datang. 3,5 tahun berjalan pemerintahan Bupati Ado. Saya sebagai wakil ketua sudah ada perencanaan secara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dituntun kita di dalam mempedomani di dalam penyusunan APBD setiap tahun adalah RPJMD. Untuk 2026 perlu kita Kabupaten Mamuju memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Sementara kita bahas di DPR, apakah rancangan melalui musrembang, baik di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, dan berdasarkan dengan reses penyerapan masing-masing anggota DPR untuk membawakan apa yang menjadi kebutuhan yang skala prioritas di dapilnya masing-masing. Kita ramus sedemikian rupa, terbitlah yang namanya RDP. Kalau 2 tahun berturut-turut kemarin di pemerintahan tidak ada, betul-betul kita konsentrasi bagaimana kita menanggulangi COVID-19. Apa yang diambil, gerakan apa yang dia bentuk untuk bagaimana menyelesaikan peristiwa bencana di daerah Palu. Ternyata alhamdulillah dalam kurun waktu yang tidak lama lagi kita akan mendapatkan informasi secara resmi daripada betul-betul menitip harapan sama kita semua. Jagalah persatuan, binalah kebersamaan, bangunlah silaturahmi agar supaya pilkada ini bisa berjalan secara tertib, aman, langsung, bebas,
rahasia, dan sukses kita tanpa ada masalah. Rambu-rambu yang jelas. Bawaslu sudah membuat ketentuan yang jelas. Ya. Kali lagi saya ucapkan kepada PT MUL atas nama DPR dan pemerintah daerah mengucapkan terima kasih. Di sini ada Pak Camat sebagai Pak Kapolsek. Bangunlah koordinasi dengan PT MUL. Kenapa ini penting? Karena Mamuju adalah induk daripada Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah. Menyerahkan secara resmi, sekalipun di tahap pertama secara diam-diam, tetapi tentu ada beberapa fenomena yang dia pelajari, yang dia lihat, sehingga dia serahkan secara resmi. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi selamat bagi kelompok tani yang telah menyelesaikan kewajibannya, dan ucapan terima kasih kepada PT MUL telah membentuk kerjasama yang baik. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Sambutan ketiga oleh Camat Kecamatan Tomo, Bapak M. Rudi SH. Kepada Bapak kami mohon kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati, kami muliakan orang tua kita, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Mamuju beserta rombongan. Yang kami hormati orang tua kami, Bapak Pimpinan Bapak Jenderal PT Markar Lestari beserta seluruh jajarannya yang sudah hadir. Yang kami hormati Bapak Manajer Kemitraan dari Jakarta, selamat datang Pak di Kecamatan Tomo. Yang kami hormati Ayahanda Bapak Kapolsek Tomo beserta jajarannya yang kami hormati dan kami banggakan. Yang kami hormati rekan-rekan dari para kepala desa yang sempat hadir. Yang kami hormati ketua, pengurus dan anggota kelompok tani. Yang kami hormati saudara kami dari media dan wartawan yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Jadi senantiasa kita bersyukur kenapa pada hari ini kita dapat hadir di kegiatan yang sangat penting. Kenapa kegiatan yang sangat penting? Karena kita berorientasi kepada pengembangan kelapa sawit di Kecamatan Tomo. Berkat bimbingan Pak JM dan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, kami selaku pemerintah kecamatan, Pak Ketua, selalu mendorong masyarakat Tomo untuk senantiasa meningkatkan produksi sawit masing-masing. Ya. Kegiatan hari ini sangat penting. Kenapa? Karena pola kemitraan yang dibangun oleh perusahaan selama ini sangat membantu para petani di Kecamatan Tomo. Kami Pak Haji mohon izin ke depan, dengan diserahkannya sertifikat hari ini mungkin ada 40 hektar, kami juga akan bekerjasama dengan kepala desa dan para kepala dusun untuk mendekati masyarakat supaya termotivasi juga untuk mendonasi kredit yang masih ada. Kenapa? Karena sesuai tadi petunjuknya Pak Haji bahwa pada saat ini kita serahkan sertifikat, ini akan menjadi peluang bagi para petani. Karena di beberapa tahun lalu sudah ada program pemerintah. Ada 3 program kemarin yang masuk Pak Ketua. Pertama adalah PSR, kemudian ada Satras juga, ada STDB. Ya. Jadi kami pemerintah kecamatan bekerjasama dengan perkebunan, dengan Bapak Kapolsek Tomo, bagaimana untuk mendorong masyarakat ini supaya bisa mendaftar di salah satu kegiatan yang disiapkan oleh Dinas Perkebunan. Jadi saya berterima kasih, tadi ada petunjuk dari Pak Haji selaku General Manager PT MUL, kemudian ada petunjuk dari Bapak Ketua DPR. Hari ini menjadi motivasi bagi kami di kecamatan. Ya. Saya selaku pemerintah kecamatan juga ke depan ini akan mendorong pemerintah desa untuk bagaimana memberikan sosialisasi, terutama yang ada pola kemitraannya, baik itu Kakulasan dan daerah Leling, untuk kita dekati masyarakat supaya termotivasi juga mengikuti yang kita serahkan hari ini, karena banyak program yang menunggu.
banyak program yang menunggu, otomatis kalau ini bisa kita jemput, otomatis juga masyarakat yang belum lunas ini pasti termotivasi Pak Manajer. Itu yang kita upayakan. Jadi selama ini kami sudah coba-coba mendekati Pak Desa, Pak Dusun untuk mendekati masyarakat yang masih ada sambutannya di supaya apa? Supaya kita bisa bangun cepat Tomo ini. Ya, sesuai tadi bahasanya Pak Ketua, ya alhamdulillah barusan terjadi. Ya, dari Dapil 3 ini kita bisa dorong beliau menjadi Ketua DPRD Kabupaten Mamuju. Ini prestasi yang luar biasa yang belum pernah terjadi. Sehingga kami dari pemerintah kecamatan mohon petunjuk pagi ke depan bagaimana kami ini bisa mendorong masyarakat kami untuk bisa fokus mengembangkan sawit terutama di desa Lelin dan sekitarnya ini. Karena potensi-potensi di Tomo ini sangat luar biasa. Terus terang tadi saya bincang-bincang dengan Pak Manajer dari Jakarta bahwa Tomo ini kita kecamatan lain itu iri sama kita ya, terutama Kalumpa Bonehau karena di sana tidak ada industri, sementara kita di sini ada. Perantau kami akan muliakan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Mamuju telah menyempatkan waktunya ke Tomo ini untuk bertemu langsung dengan masyarakat yang di Tomo. Banyak sekarang ini kesibukan beliau. Hadir agar nanti setelah ini kita foto bersama. Ya balik sini Pak. Ya. Penerima yang perempuan. Ya. Mantap. Untuk seluruh Bapak Ketua WKAK dan Bapak telah menyelesaikan. Ayo maju aja. Mari Bu. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Ya, 1, 2, 3. Oke. Oke. Agar untuk tetap bertemu beserta jajarannya yang saya hormati Bapak Ketua DPR Kabupaten Mamuju, Pak Camat yang saya hormati, Pak Kapolsek dan seluruh jajarannya, serta rekan-rekan sekalian yang sama-sama berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan serta kesehatan guna untuk menghadiri acara penyerahan sertifikat mitra. Oleh karena itu, kami selaku WKK di Kecamatan Tomo ini sangat bersyukur karena masyarakat kita sudah sebagian besar yang menerima sertifikatnya. Oleh karena itu, saya sendiri selaku petugas petani juga sudah pernah menerima sertifikat terlebih dahulu, yaitu tahap pertama, Pak. Itu tahap pertama saya sendiri kurang lebih itu 8 hektar, Pak. Itu tahap pertama. Salah. Mudah-mudahan rekan-rekan kami yang selanjutnya saya himbau secepatnya akan melunasi sehingga dilakukan seperti ini lagi tahun depan. Barangkali motivasi kami semua untuk saya sendiri sudah 2 tahun yang lalu kami, Pak. Motivasinya untuk teman-teman yang belum lunas, Pak, bagaimana itu, Pak? Barangkali saya belum tahu persis karena saya cuma perasaan saya sendiri. Harapan tak. Oke, yang belum Harapan saya, Pak, cuman itu kepada teman-teman supaya secepatnya akan melunasi. Nama lengkap saya Pak Hasalinda. Barangkali cukup, Pak.
Iya, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Ya, ya. Berdoa Pak, berdoa baru. Ya, baru sujud Pak, sujud. Cium sertifikat Pak. Oke Pak. Oke. Mantap. Amin. Undangan, silakan menikmati hidangannya. Kepada Bapak yang disebut namanya untuk yang penerima sertifikat, kami harap maju ke depan. Jadi Pak, ini sertifikat Bapak dan ini surat hak tanggungan. Jadi kalau sertifikat ini tanpa ini tidak ada artinya. Tapi dengan adanya ini bahwa menyatakan Bapak sudah melunasi kewajiban Bapak. Ini adalah surat hak tanggungan atau sertifikat hak tanggungan. Ini sertifikat hak milik. Jadi Bapak boleh bertanda tangan untuk serah terima sertifikat. Silakan Bapak minuman di bawah. Kemudian di sini, bukan di sini tidak ada. Di sini Pak. Oke. Ini untuk yang sertifikat nomor 661 ya Pak, benar ya? Ini saya simpan dulu. Tapi belum. Yang lama. Ini 608. 608. Kan? 608. Ya. Yang baru. Yang lama. Oke. 339. 339. Masalahnya nomor HP yang tersimpan 10 sertifikat. Oke. Ya, 1 2. Senyum bisa. Agak senyum sedikit. Ya. Oke. Sudah terima sertifikat? Sudah. Ada berapa sertifikat yang diterima? 10. Ada 10. Sejak berapa tahun menunggu sampai hari ini baru terima? Kurang lebih 8 tahun lebih. 8 tahun lebih. 10 sertifikat itu ada berapa hektar? 9,5. 9,5 deh. Iya. Asalnya dari desa mana? Desa Kakulasan. Kakulasan. Kelompok taninya? Kelompok tani apa? Surya Lestari 1. Kasih begini kan. Atas nama siapa Bu? Atas nama Harjita dan biasa panggil Yuyung. Yuyung. Ibu Yuyung ya? Iya. Ya, hari ini ada berapa sertifikat yang diserahkan oleh PT MUL? Hari ini penyerahan tahap kedua. Jadi hari ini ada 40 sertifikat. Sedangkan tahap pertama itu ada 48 sertifikat yang petani yang sudah lunas. Ya mudah-mudahan dengan ini petani-petani lain bisa juga menyusul cepat dilunaskan. Supaya sudah memiliki sertifikat sendiri, itu bisa banyak manfaatnya. Bisa dijaminkan ke bank, bisa dijadikan PSR. Kalau sudah tidak produksi bisa dijadikan PSR. Apalagi dana PSR sekarang sudah sangat bagus karena dibiayai sampai panen. Ada berapa kelompok tani? Kelompok tani 72. Kalau jumlah luasan Pak? Jumlah luasan itu kurang lebih 72 hektar. Ini kebanyakan masyarakat atau kelompok tani mengangsurnya berapa tahun Pak?
Rata-rata kurang lebih 8 tahun. 8 tahun Pak. Kalau yang belum lunas perkiraan ada berapa banyak Pak? Dari mungkin tinggal 30%. 30% deh. Harapannya ke depan Pak? Ya mudah-mudahan tahun depan sudah bisa lunas semua, karena ini kan ada yang tinggal 3 juta, 4 juta, ya paling 2-3 kali pemotongan, sehingga tahun depan kita bisa lagi pengembalian sertifikat. Oke, makasih Pak. Ya masih ada kelompok yang mungkin masih ini belum lunas. Ini kan kita di sini dikalkulasan ada 2 kelompok besar, kalkulasan dan leling. Yang banyak lunas ini kalkulasan, kelompok tani Surya Lestari. Kalau di leling itu ada 2, Harapan Bersama dan Haji Ketua. Sudah ada juga yang lunas 2 orang, tapi kita belum kembalikan sertifikatnya. Seluruh Tomo Pak? Seluruh Tomo ada total 900 hektar, 906 hektar. Di 14 desa Pak ya? Tidak semua, yang ada itu cuma leling. Leling itu 400 hektar. Di Kalkulasan 400-an, ada di Tamejara, ada di Palmalino, dan ada di Tomo 7. Kalau di sana lain Pak, kenapa? Apakah belum lunas atau memang tidak masuk mitra? Tidak masuk mitra. Ya, sudah di sana lain itu ada yang mitra bibit dan ada swadaya penuh. Ya. Salaman. Ya 1, 2, 1, 2. Oke. Ada berapa sertifikat yang diterima Pak dari PT Mulu? Ini ada sekitar 7 sertifikat. Yang tahap kedua ini Pak ya? Tahap kedua ini? Ya, yang tahap kedua. Bagaimana perasaannya setelah terima sertifikat? Senang sekali karena sudah dapat sertifikat, bisa dijaminkan di bank lagi. Ada berapa hektar itu? Kalau yang masuk di Mitra Peni itu ada sekitar 24 hektar. Kelompok tani apa? Surya Lestari 3. Masyarakat desa mana Pak? Desa Kalkulasan. Dusun Sukamaju. Foto lagi saya.